Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian metode kuantitatif dan hubungannya dengan teori pengambilan keputusan manajemen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nikades Karpebrianti, NPM 215. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayumas Pernyandari, NPM 086. Perkenalkan, nama saya Niluputu Anggun Swandewi, NPM 175. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Putra Setiawan, NPM 182. Perkenalkan, nama saya Imadi Ardiaso, NPM 067. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai presentasinya. Pengertian metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Asumsi penelitian. Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa realitas menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Yang kedua, variabel dapat didefinisikan dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif adalah yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif atau rasional empiris atau top-down yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. D. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya untuk membuat hukum-hukum dari generalisasinya. E. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpulan data yang dipakai, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. F. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. G. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dan objek penelitian dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. H. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. I. Hasil penelitian berupa generalisasinya dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Selanjutnya adalah metode penelitian kuantitatif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya kuantitatif analitik, adalah metode deduktif. Dalam metode ini, teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Surya Sumantri 2000.26 menyatakan bahwa pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan. Yang pertama, kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Yang kedua, menjabarkan hipotesis yang merupakan dedukasi dari kerangka pemikiran tersebut. Dan yang ketiga, melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual. Hubungan metode kuantitatif dengan teori pengambilan keputusan manajemen. Akurasi dan variabilitas informasi yang diterima manajer pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori berbeda. Yang pertama, model-model keputusan dengan keadaan kepastian atau certainty menggambarkan informasi yang menunjukkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai suatu hasil atau payoff tertentu tunggal. Dalam hal ini tidak ada keacakan atau randomness pada hasil keputusan-keputusan dengan kondisi kepastian, atau dengan kata lain, semua informasi dianggap pasti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua yaitu ada model keputusan dengan keadaan risiko atau risk, menggambarkan informasi yang mengidentifikasi bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan probabilitas terjadinya. Jadi, dalam keadaan ini diketahui adanya keacakan. Model-model risiko seperti ini disebut dengan model-model stokastik.
Yang ketiga ada model keputusan dengan keadaan ketidakpastian atau uncertainty, menggambarkan informasi yang menunjukkan bahwa semua atau beberapa hasil dari berbagai keputusan yang berbeda, tetapi probabilitas terjadinya hasil tersebut tidak akan ditentukan. Ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model keputusan. Konsep-konsep dasar. Model keputusan umum terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada keadaan dasar, sekumpulan peristiwa atau kejadian acak yang mungkin yang mempengaruhi hasil keputusan. Yang kedua ada probabilitas, probabilitas berkaitan dengan keadaan dasar. Yang ketiga keputusan, kumpulan kegiatan atau tindakan yang mungkin diambil oleh pengambil keputusan. Dan yang keempat ada payoff, sekumpulan laba atau benefits atau biaya yang mungkin yang dihasilkan atau diakibatkan dari atau oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kriteria keputusan. Keputusan optimal yang dapat diambil tergantung pada sasaran pengambilan keputusan. Kriteria keputusan tersebut adalah kriteria keputusan nilai yang diharapkan, pohon keputusan, dan konsep variance. Berbagai kriteria keputusan lainnya yang kurang memadai dibicarakan berikut ini. 1. Kriteria Maximax. Kriteria Maximax mengatakan bahwa keputusan yang mempunyai payoff paling tinggi tanpa memperdulikan keadaan dasar yang seharusnya dipilih. 2. Kriteria Maximin. Kriteria Maximin mengarahkan kita untuk memilih keputusan yang mempunyai maksimum dari payoff yang minimum. 1. Kriteria kemungkinan maksimum. Kriteria ini menyatakan bahwa seseorang seharusnya memilih keputusan optimal atau dasar keadaan dasar yang paling sering terjadi dalam kurung modus. 2. Kriteria Laplace. Kriteria ini menyatakan bahwa dalam keadaan tidak adanya bukti atau data yang kuat, setiap keadaan dasar mempunyai probabilitas terjadinya yang sama. Oleh karena itu, seseorang seharusnya memilih keadaan dasar yang mempunyai laba rata-rata tertinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan pramesanti. Om Santi Santi Santi.